Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Di pagi hari ini, subuh ini, semoga keberkahan subuh dan pagi dilimpahkan kepada kita. Semoga Allah ridha dengan halaqah kita ini dan rangkaian bangun pagi kita, salat kita, ngaji kita. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tafsir atau takwil dari surah Yasin yang sudah sampai pada hari ini, hari Kamis ini, pada ayat 55. Dan sebelum kita membahas ayatnya, terlebih dahulu kita membaca bersama-sama surah Yasin 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وأزواجهم في ظلال على لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. صدق الله العظيم. Inna ashabal jannati, sesungguhnya para penghuni surga. Disebut ashab asal kata dari sahibat. Sahibat artinya menemani. Teman disebut sahabat karena selalu bersama. Sahibun pun artinya sahib.
Sohib aneh orang Arab bilang. Itu sahabat. Sohib artinya pemilik. Misalkan sohibul hajah, sohibul hajat kalau kita bilang itu orang yang punya hajat. Sohibul mal, orang yang punya harta, pemilik berarti sohib itu. Sohibul bait berarti orang yang punya rumah. Karena orang yang punya rumah dengan yang rumah, orang yang punya rumah dan rumahnya pasti tidak berpisah. Artinya kalau kita punya rumah dan rumah itu rumah kita, pasti akan ke situ. Nah, ashabul jannah itu orang-orang mukmin, orang-orang yang banyak amal solehnya, surga itu miliknya, pasti akan masuk ke situ. Disebut ashabul jannah. Sebaliknya orang-orang yang tidak mukmin, yang tidak beriman kepada Allah, penuh dengan maksiat dan dosa, disebut ashabun nar. Mereka itu adalah ashabun nar. Yang nerakanya punya dia, pasti akan masuk ke situ. Inna ashabal jannati, sesungguhnya para penghuni surga al-yauma, pada hari itu, yakni hari yang dilukiskan pada ayat yang ke-54 sebelumnya, di mana semua makhluk disidang oleh Allah untuk diminta pertanggungjawabannya, apakah itu amal baik, apakah itu amal buruk, apakah itu kecil ataupun besar, kecil sekecil-kecilnya, besar sebesar-besarnya, maka itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disidang, sehingga sangat rumit sekali. Man nuqishal hisab fahuwal adzab, dihisab oleh Allah, meskipun akhirnya lolos dalam hisaban itu, tetapi begitu rumit hisabnya, prosesnya itu sebenarnya udah bagian dari azab. Ya seperti kita misalkan, mohon maaf, ditilang polisi ya, meskipun pada akhirnya lolos dari tilang itu, tetap saja itu bagian dari musibah ya, bagian dari musibah. Apalagi kemudian pas ditilang nggak lolos. Nah, orang yang nanti dihisab oleh Allah, meskipun pada akhirnya lolos, tetapi setelah melalui sidang yang begitu merepotkan, itu sudah bagian dari azab itu sendiri. Nah, pada hari di mana orang-orang sedang dihisab, sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk, bukan hanya manusia tapi makhluk yang lain termasuk hewan, kemarin kita sudah bahas bersama-sama, baik ataupun buruk, kecil maupun besar, bahkan yang sekecil-kecilnya sebesar-besarnya itu akan ada pertanggungjawabannya. Maka pada hari yang sama justru para penghuni surga fi syughulin, berada dalam kesibukan, fakihun, mereka bersenang-senang. Ini terbalik ya, fakihun itu artinya bersenang-senang, fi syughulin, dalam kesibukan. Fakihuna fi syughulin, orang lain lagi disidang menderita, ahli surga ini yang disebut ahli surga yang masuk tanpa hisab ya, yang masuk tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita, walau amal yang kecil, tetapi tidak ada yang kecil kalau dibandingkan dengan keridhaan Allah dan pahala di balik amal yang kecil itu.
Tetapi juga tidak ada amal yang besar kalau di situ kita kemudian penuh dengan rasa takabur, ujub, riya dan lain-lain. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga amal kita walau sedikit, dijaga dari riyanya, dijaga dari sum'ahnya, dijaga dari ujubnya, dijaga dari takaburnya. Fi syuhurin faqihun. Kita akan bahas surah Yasin ini, yaitu ayat yang ke-55 dari segi tafsirnya. Dalam hal ini syughul itu apa gitu? Syughul itu kesibukan. Kesibukan itu apa? Tidak dijelaskan. Kesibukan itu apa? Ya. Syughul itu kenikmatan, bisa saja makanan, bisa saja buah-buahan, bisa saja perasaan nyaman. Tapi ada tafsir yang sebenarnya ini dhaif tetapi populer di kalangan para kiai. Jadi syughul itu iftidadul bikri, berbulan madu. Ya. Berbulan madu dengan seorang gadis. Ya, jadi iftidadul bikri itu malam pertama. Ada, ya. Syughul begitu, syughul. Dengan bidadari yang tentunya juga istri yang di dunia ketika bersama-sama mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam surganya, sama-sama menjadi ashabul jannah, itu tentu lebih cantik daripada bidadari yang di surga itu. Kan begini, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika membaca ayat wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kemudian juga ada lagi wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jadi dalam surah Al-Waqiah itu dilukiskan betapa tampannya para pemuda surga dan betapa cantiknya bidadari surga. Ya. Lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau kitanya?" Itu kan yang tampan penghuni surga, artinya memang makhluk Allah yang diciptakan di surga. Disebutnya wildanun mukhalladun. Kan di surga itu ada bidadari yang disebut hurun 'ain, ada wildanun mukhalladun, ada laki-lakinya. Bidadara lah kira-kira begitu. Sangat tampan, yang wanitanya sangat cantik. Bagaimana kalau kitanya ini yang diberikan fasilitas pelayanan itu oleh Allah di surga? Kata Rasul, kalau ini bahasa sederhana dari saya, kalau para pelayannya seperti itu, bagaimana yang dilayaninya? Gitu. Kalau bidadarinya secantik itu, bagaimana istri kita? Semoga semuanya menjadi ahlul jannah, ashabul jannah. Seperti apa cantiknya. Jadi gini, ingin mengetahui seberapa cantik isi kita, lihatlah di surga nanti. Oh iya, harus sampai ke sana. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Dan Allah mengajak kepada surga dan mengajak kepada ampunan. Ayat itu ada dalam bab nikah itu. Bukan bab nikah, ayat tentang nikah. Jadi pernikahan itu adalah jalan menuju surga. Allah mengajak ke surga melalui pernikahan. Oleh karena itu standar utama dalam pernikahan itu bukan harta, bukan ketampanan, tetapi iman. Ayatnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min
wal amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. Standar pernikahan itu iman. Janganlah kamu menikah dengan wanita-wanita yang tidak beriman, musyrikah. Seorang hamba sahaya yang beriman, budak wanita beriman itu lebih baik daripada wanita merdeka tetapi tidak beriman. Walau a'jabatkum, meskipun kecantikannya sangat memikat hati kamu. Jadi standarnya bukan kecantikan yang memikat hati. Mestinya orang beriman itu terpikat oleh seseorang bukan wajahnya tapi oleh imannya. Kenapa? Karena itulah nanti ulaika yad'una ilan nar, wanita-wanita musyrikah, laki-laki musyrik itu mereka mengajak ke dalam neraka. Artinya dalam bahasa ekstrim, rumah tangga menuju neraka. Masuk neraka sekeluarga, suami istrinya masuk, anak-anaknya masuk. Tetapi kalau standarnya iman, maka itu masuk surga sekeluarga. Itu bahasanya Ustaz Bahtiar Nasir. Ya, kalau misalkan ada masuk surga sekeluarga, ada juga masuk neraka sekeluarga. Yaitu apabila pernikahannya bukan standar iman. Ya. Jadi bagaimana cantiknya? Ini jadi ngebahas ke situ. Tadi soalnya ada yang bilang bidadari, gimana cantiknya? Ya, saya belain lah. Bidadari-bidadari dan bidadara-bidadara dunia yang nanti akan dilayani oleh bidadari-bidadara surga itu. Dan seringkali, ya, saya akan bahas sedikit. Ketika berbicara bidadari atau hurun ain, laki-laki selalu berpikiran dalam tanda kutip kesenangan dunia gitu. Pelayanan plus dari sang bidadari itu. Tapi kita lihat ayat di surah Al-Waqiah. Coba. Wa yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Ya. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Bidadara berputar, memberikan pelayanan, membawa ceret-ceret, membawa kendi-kendi, ya, bukan kendi mah, apa namanya ya, tempat minum gitu untuk diedarkan, dibagikan, itu pelayanan, ya, pelayanan. Jadi yang melayani penghuni surga, yang didahulukan oleh Allah itu justru bukan bidadaranya, karena pelayanan, ya, ini pelayanan. Lalu nanti di ayat berikutnya wahurun ain. Wahurun ain itu ataf kepada wildanun mukhalladun. Jadi apa tugasnya hurun ain? Sama, memberikan pelayanan juga. Nyuguhan ini buahnya gitu. Ini pisang, ini anggur, ini sama pelayan itu. Kalau melihat ayat itu. Lalu laki-laki penghuni surga ya dengan istrinya berdua gini dilayani oleh mereka. Seperti kita masuk ke dalam pesawat, ada pramugari, ada pramugaranya, gitu aja. Jangan berpikir macam-macam tuh. Ya. Artinya bidadari pun melayani istri kita dalam pelayanan seperti itu, menyediakan makan dan lain-lain. Kan senang gitu, di restoran aja dilayani oleh pelayan yang sopan, berwajah tampan, ya, ya, kasep gitu ya, kasep kan sopan, kasep bager, kan jadi makan makin enak gitu. Jangan berpikir macam-macam
tentang laki-laki tampan itu. Ya, kira-kira begitu. Kalau kita melihat surah Al-Waqi'ah. Sementara Al-Waqi'ah ini memang standar dan acuan gambaran bidadara dan bidadari. Adapun ayat yang lain, ya, adapun ayat yang lain itu ada ayat misalkan wazawwajnahum bihurin 'ain, dan kami nikahkan mereka dengan hurin 'ain gitu kan. Ada juga itu. Jadi ada pernikahan dulu itu, dan kami nikahkan mereka dengan hurun 'ain. Itu makanya ada tafsirnya. Itu apabila pas meninggal belum punya istri katanya. Gitu. Ada salah satu tafsirnya begitu. Jadi kalau untuk yang sudah punya istri, ayatnya Al-Waqi'ah ini. Dan itu pelayanannya luar biasa. VIP disebutnya wasabiqunas sabiqun. Karena masuk surga itu ada dua, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Ya. Kalau kelas bisnis itu wasabiqunas sabiqun, ulaikal muqarrabun. Itu kelas bisnis. Jadi dilayani gitu. Ada lagi kelas ekonomi, ashabul yamin. Itu makan buah, metik sendiri. Jadi nggak ada yang melayani. Sebenarnya ayat itu simbol betapa ahli surga yang golongan wasabiqunas sabiqun, ya, atau muqarrabun, itu di surganya punya pelayanan yang lebih, ya. Jadi bukan sekedar diberikan buah, tetapi juga ada pelayanannya. Adapun ashabul yamin itu bukan nggak ada bidadari di situ, bukan nggak ada yang melayani di situ. Ini hanya gambaran perbedaan kelas, ya. Ashabul yamin, ashabul yamin itu masuk surga tapi ada proses hisab dulu, dan mereka masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah yang begitu besar kepada mereka. Ya, kita membandingkan ashabul yamin, pengen banget kita memang harus standar, ya, harus sabiqun sabiqun. Jadi kalau beramal seleranya harus tinggi. Urusan akhirat selera tinggi, urusan dunia kecilin gitu urusannya. Mudah-mudahan jadi ashabul yamin nggak begitu kita. Ya, kita berharap kepada Allah, pokoknya ya Allah berikanlah rahmat gitu, karena amal kita nggak mungkin bisa sampai. Ada orang ngomong gini, nanti di akhirat akan kutuntut. Jangan begitu. Repot yang nuntut, yang dituntut kalau ada di persidangan itu repot setengah mati. Ya udah, minta kepada Allah biar tidak masuk dan mengalami kejadian itu. Nyaman. Nah, itu hurun 'ain, ya. Bidadari, bidadara. Soalnya kemudian ada pertanyaan begini, bagaimana kalau perempuan, apakah dia dapat bidadara? Dan pertanyaannya di ke situ. Pokoknya kalau di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi tidak ada mata melihat, tidak ada telinga mendengar, dan tidak tergetarkan oleh hati. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan juga wa naza'na ma fi sudurihim min zillin ikhwana. Rasa cemburu, rasa apa, semuanya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah qilan salaman salaman, damai. Ya. Kadang-kadang begini, ada keridhoan, tetapi ada kebencian. Ridho campur benci. Di dunia itu begitu. Ridho campur benci. Dalam Alfiyah itu Ibnu Malik mengatakan wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti, dan Alfiyah menghendaki meminta keridhoan tanpa kebencian. Emang ada ridho tapi benci? Ada. Contohnya kata Kiai gini, ridho tapi ada benci. Kita makan ikan kesukaan kita, pas lagi dimakan durinya kena. Itu namanya ridho, tetapi ada kebencian. Itu sifat dunia. Nanti di akhirat, bahkan di akhirat begini, katanya nih sebagai simbolnya, tidak ada pohon yang berduri di surga. Gitu. Ya. Itu sebenarnya gambaran betapa kerelaan itu maksimal seluruhnya.
gambaran itu. Bahkan waqalhin mamdud, kita nggak bisa membayangkan dengan bayangan kita. Kenapa? Karena dalam hadis coba, pohon-pohon surga itu terbalik, akar di atas, buah di bawah. Kumaha gitu. Gitu ya. Itu karena kalau ada di atas harus manjat dulu gitu. Baru dapat, belum tentu berhasil manjatnya gitu. Kalau dibalik, orang yang tidak berdiri pun bahkan sambil leleangan begitu, sambil tiduran bisa metik gitu. Itu gambarnya. Tetapi para sahabat bertanya, Rasul, kenapa kok aneh ya gitu kan? Jadi kata Rasul, lihatlah matahari gitu. Jadi mataharinya di atas, sinarnya ke bawah. Jadi Rasul hanya mencontohkan seperti matahari. Matahari kan akarnya di atas tuh matahari. Gitu cahayanya kayak begitu kata. Rasul bisaan jawabnya itu ya. Karena memang tidak ada yang terucap oleh Rasul kecuali semuanya wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi pas saja. Itu. Dan seringkali pertanyaan para sahabat itu ada yang polos, ya Rasul, aku ini suka kuda, di surga ada kuda tidak? Kata Rasul, ada. Gitu. Jadi pokoknya mau apapun ya silakan, yang penting pastikan dulu masuk surga atau enggak. Itu yang paling penting tuh. Ya, yang penting masuk dulu surga atau enggak. Nah, syughulin itu ada yang menafsirkan iftidadul dzikri, malam pertama. Ya. Dan selalu gadis terus gitu katanya. Setiap malam. Itu tafsir yang sebenarnya itu riwayatnya dhaif tetapi populer di kalangan para kiai gitu kan. Syughul kan, orang syughul tuh sibuk banget. Jadi gini lah, contoh pengantin itu dunia milik berdua gitu ya. Contohnya gitu, yang lain seakan nggak ada. Jadi orang yang sedang berbulan madu, pengantenan itu dunia seakan milik berdua, yang lain tuh nggak ada. Jadi ada petir, ada gempa. Oh, gempa ya? Gitu. Gempa apa gitu? Dia nggak ngerasa itu. Makanya segitu dahsyatnya peristiwa persidangan hisab hari kiamat, orang-orang zalim diminta pertanggungjawabannya saat itu. Nah, orang-orang penghuni surga itu tidak merasakan itu. Ya, karena ya itu surga milik berdua kira-kira begitu. Ya, kalau ini tafsirnya syughulin artinya iftidadul dzikri, tetapi yang sahihnya ini sebenarnya ya syughul itu nggak mesti seperti itu. Syughul itu kenikmatan-kenikmatan, syughul itu keridhaan, syughul itu hal-hal yang menjadikan gini. Syughul itu keadaan di mana rasa sakit hilang, nggak kerasa. Soal fokus, misalkan begini, kita lagi sakit perut, lagi pengen buang air besar, ya, kata kolot baheula nyekel batu, jangan pegangin batu. Itu sebenarnya mengalihkan fokus dari sini ke batu. Ya, nggak bakal ngaruh lah. Misalkan megang batu, tiba-tiba jadi nggak mau buang air besar. Bukan begitu, itu hanya sekedar mengalihkan fokus. Contoh lagi begini, dulu Nabi Yusuf alaihissalam difitnah berzina dengan ibu angkatnya, Imra'atul Aziz. Oleh siapa? Oleh wanita-wanita. Akhirnya Imra'atul Aziz mengumpulkan wanita-wanita Mesir. Kemudian ketika berkumpul, disediakan pisau di tangan kanannya, buah, entah buah apa, apel kali ya di Mesir itu. Kalau buah mangga ada di Indonesia. Di Mesir baru dibawa ke Mesir buah mangga itu oleh Presiden Soekarno. Jadi jelas zaman Yusuf belum ada kan. Di Mesir pakai buah, ya,
buah apel barangkali di tangan kirinya. Ketika mereka sedang duduk-duduk di tempat duduk yang bertelekan gitu, duduk kursi Arab gitu kan, yang kayak beginilah gitu. Gini, ini pisau tajam, ini buah yang di tangan kirinya yang siap dikupas. Kemudian kata Imratul Aziz, orang-orang menyebutnya Siti Zulaiha, ya itu. Tapi kalau saya itu nggak ada di Qurannya nama itu, ya, Siti Zulaiha. Ya. Kalau kiai saya dulu membacanya Zalikho, Siti Zalikho. Kalau orang-orang kebanyakan Siti Zulaiha, Zulaiha. Itu Zulaiha itu kalau bahasa Arabnya Juliet, ya. Ya. Namanya itu, tapi itu tafsir yang dhaif juga namanya itu. Makanya kalau di Quran adanya Imratul Aziz. Ya, Imratul Aziz disebutnya. Istri Sang Aziz, salah satu pembesar di Mesir. Kata Imratul Aziz, coba kupas buahnya. Dan ketika mereka sedang mengupas, kata Imratul Aziz, Yusuf keluar melintas, maka fokus mereka gak lagi ke mengupas. Dia melihat ketampanan Nabi Yusuf yang sangat luar biasa, padahal meskipun ini irisan buah ini udah sampai ke tangan, mereka mengiris tangan, berdarah-darah, gak kerasa. Bayangkan, mereka mengupas tangan mereka sampai berdarah gak kerasa, karena begitu nikmatnya melihat wajah tampan Nabi Yusuf. Itu syukur tuh begitu. Ya, syukur itu begitu. Jadi syukur itu fokus teralihkan kepada sesuatu yang nikmat, sehingga kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang yang zalim saat itu, pengadilan, azab itu sama sekali enggak. Oh, gitu ya. Ternyata ada peristiwa besar, itu nggak tahu. Syukur itu begitu. Contoh. Dan ini pun juga menjadi dalil orang yang mukmin ketika sakaratul maut dicabut oleh Allah nyawanya itu nggak terasa. Padahal itu aslinya dicabut nyawa itu sangat sakit. Bahkan ada gambaran lebih sakit daripada ditusuk oleh 1000 pedang. Itu gambaran-gambaran begitu. Tetapi orang yang mukmin banyak amal soleh dicabut nyawanya itu nggak begitu. Rasanya nikmat. Kenapa? Karena ketika nyawanya dicabut, tempatnya di surga nanti diperlihatkan. Nah itu fokus syukur tuh. Jadi nggak terasa. Jadi syukur itu sebuah ungkapan bagaimana ahli surga teralihkan fokusnya sehingga tidak merasakan penderitaan dan rasa sakit apapun. Jadi dicabut rasa sakit, kenapa? Karena ada syukur di situ. Orang sibuk tuh begitu. Makanya kalau orang sering melamun sedih, ya udah bikin kesibukan. Itu syukur. Biar penderitaan hatinya nggak terasa lagi gitu. Apa kesibukannya? Sudah banyakin istighfar, banyakin zikir misalkan, banyakin sholat, banyakin baca Quran, sujud. Kalau misalkan udah itu banyak semuanya, udah kerja apa saja kerjakan, nggak benerkan pula mungkin nggak benerin selokan dan lain sebagainya, kerjakan, yang penting ada aktivitas. Syukur di situ. Nah orang ahlul jannah itu ada syukur di situ. Ya. Dan yang kedua, fakihun. Jadi bukan sekedar hilangnya rasa sakit, tetapi juga hadirnya rasa nikmat. Kan ada dua. Orang yang tidak sakit itu belum berarti dia nikmat. Ya, hilang rasa sakit ditambah dengan hilangnya rasa sakit itu ada kenikmatan, ada dua yang dialami dan diberi fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada ashabul jannah, yaitu fi syughulin fakihun, hilang rasa sakit. Nah, bersamaan dengan hilang rasa sakit hadirlah kelezatan. Ini kelezatan. Nanti di akhirat itu ashabul jannah, karena memang dia yang punya surga itu, Allah berikan surga untuknya. Tidak akan salah alamat, dia masuk ke situ dan di situ
hilang semua penderitaan, hilang semua rasa sakit, dan hadir semua kelezatan yang tidak pernah dahulu ketika di dunia itu ada kelezatan itu. Nah, ini tafsir dari surah Yasin ayat 55. Nah, al-yauma ini, al-yauma ya, bisa ditarik ke hari ini. Bisa ditarik ke hari ini. Ayat ini memang sedang berbicara ashabul jannah di akhirat nanti. Tetapi kata al-yauma bisa juga artinya hari ini, bukan hari itu. Kemarin kita udah bahas tentang al-yauma itu, alnya al-lil ahdil huduri. Ketika ashabul jannah di akhirat nanti di surganya seperti demikian fi syughulin fakihun, maka ketika di dunia pun sebenarnya ashabul jannah itu dia fi syughulin fakihun. Dia tidak pernah merasa lelah dengan kesibukannya. Kalau bahasa kalimat dimasukkannya lelah jadi lillah, gitu ya. Iya. Kenapa? Karena ahlul jannah atau ashabul jannah dia bisa menjadikan dunia ini miniatur jannah itu. Tidak ada waktu berlalu kecuali ada aktivitas, baik batinnya maupun badannya. Tidak ada zaman kecuali situ sibuk terus. Jadi orang yang nggak sibuk itu, ya. Jadi orang sibuk itu ciri ahli surga. Tetapi kini sibuk apa? Sibuk amal soleh atau sibuk maksiat? Ya. Jadi ahli surga itu, ashabul jannah itu sibuk terus, sibuk mengerjakan kebaikan, bekerjanya jadi amal soleh, duduknya jadi amal soleh, berdirinya jadi amal soleh, melangkah jadi amal soleh, pekerjaannya nyari nafkahnya amal soleh, semua sibuk. Tidak ada waktu kecuali situ terisi oleh kesibukan, dan bukan hanya punya kesibukan yang positif, tetapi juga orang ashabul jannah itu ketika di dunia dia menikmati semua kesibukannya. Fakihun, ya, menikmati. Ya, fi syughulin fakihun. Itu ditarik al-yauma ke sini. Maka kalau kita punya kesibukan hari ini, yang penting bergerak. Seringkali begini. Seseorang itu selalu mengandalkan rezeki kepada pekerjaan, apalagi misalkan seorang karyawan ya, seorang karyawan pasti menunggu gajinya, atau pegawai negeri menunggu gajinya, seakan-akan gaji itu bukan dari Allah tapi dari pekerjaannya. Kemudian ketika dia dipecat dari pekerjaannya, dia bingung rezeki dari mana. Ketika dia bekerja di tempat itu dan ketika dia tidak bekerja, sebenarnya yang ngasih rezeki itu Allah dan masih tetap. Oleh karena itu terus bergerak. Karena kita ini bekerja ke Allah sebenarnya, bukan ke yang lain. Meskipun dipecat dari pekerjaan, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Karena seringkali Allah itu menghadirkan rezeki dan kita bergerak ke situ, tetapi rezeki Allah berikan dari jalan yang lain yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Baik, ini tentang ashabul jannah. Kita bertawassul melalui ayat ini, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita sehingga tidak ada kesempatan untuk kita hadir di persidangan hari kiamat nanti itu maliki yaumiddin, tetapi kita justru fi syughulin fakihun. Dan semoga Allah pun memberikan syughul fakihun ya kepada kita di dunia ini, sehingga kita tidak sibuk kecuali kita menikmati kesibukan itu, dan kesibukan itu adalah jalan menuju jannahnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.